Halo guys, selamat ketemu di penjelasan tentang obat dan pengobatan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bicara tentang topik mengobati keracunan jengkol. Apa itu keracunan jengkol, guys? Keracunan jengkol adalah disebut juga dengan keracunan jengkolisme, di mana terjadi akibat daripada efek toksik secara langsung atau hipersensitivitas terhadap asam amino atau metabolit dari asam jengkolat. Seperti diketahui guys bahwa jengkol merupakan makanan yang cukup digemari di Indonesia, termasuk juga di negara Asia Tenggara. Justru itu, keracunan jengkol merupakan hal yang mungkin terjadi pada masyarakat. Untuk itu, apabila terjadi keracunan jengkol, maka harus tahu teknik mengatasi sebelum menjadi suatu kasus keadaan yang lebih berat. Sebelum kita bahas guys, jangan lupa like dan subscribe. Pada jengkol sebenarnya ada kandungan yang disebut tadi dengan asam jengkolat. Justru itu kandungan daripada asam jengkolat, mau tahu guys, pada jengkol, dimana dalam 100 gram berat basah jengkol terdapat 0,1 sampai dengan 1,3 gram atau sekitar 93% asam jengkolat. Mengapa bisa terjadi keracunan jengkol, guys? Karena terjadinya peningkatan kadar asam jengkolat dalam ginjal, di mana pada saat itu maka akan menimbulkan endapan dan terbentuk kristal-kristal yang sangat tajam seperti jarum. Kristal ini sukar sekali larut dalam air dan bisa menimbulkan penyumbatan pada saluran kemih. Apa yang dapat dirasakan dan terlihat bila keracunan asam jengkolat? Bisa terasa nyeri pada pinggang, spasmodik atau kolik, nyeri di pinggul dan di pangkal paha, dan obstruksi traktus urinarius. Bisa diare dan sembelit, dan urin berwarna susu. Kapan mulai dirasakan bila keracunan jengkol? Sekitar 2 sampai 12 jam sejak mengkonsumsi jengkol, tetapi bisa juga sampai hari keempat. Kalau terjadi keracunan jengkol, apa yang bisa dilakukan guys untuk mengatasi keadaan tersebut? Ada 3 metode yang bisa dilakukan. Pertama, bila gejala ringan, maka lakukan tindakan rehidrasi, yaitu memperbanyak cairan dengan meminum air putih sesuai dengan kebutuhan dan meminumnya secukupnya, dan atasi nyeri bila dirasakan. Kemudian yang kedua, bila berat, maka lakukan rehidrasi
minum banyak, kemudian kontrol nyeri lebih ketat. Bisa juga dengan pemberian natrium bikarbonat, di mana natrium bikarbonat ada di apotek yang bisa dibeli dengan bebas, kemudian dalam bentuk sediaan tablet yang digunakan secara oral. Kenapa natrium bikarbonat bisa digunakan? Yaitu untuk meningkatkan pengeluaran asam jengkolat dan mencegah pembentukan kristal. Berapa dosis yang bisa digunakan natrium bikarbonat? 0,5 sampai 2 gram 4 kali sehari secara oral. Pada kasus yang ketiga yang jatuh pada komplikasi gagal ginjal akut, maka ditata laksana dengan tindakan gagal ginjal akut seperti hemodialisa dilakukan di rumah sakit. Nah, kalau begitu, apa yang bisa dilakukan untuk tindakan pencegahan sehingga tidak timbul keracunan jengkol akibat mengkonsumsi jengkol? Pertama, tentu guys, hindari makan jengkol. Kemudian yang kedua bisa dilakukan adalah hindari konsumsi jengkol dalam bentuk mentah. Kemudian bisa juga meningkatkan pengolahan dengan merebus dengan air soda 10 menit. Kemudian yang ketiga adalah saat konsumsi cukup minum air putih secukupnya sehingga asam jengkolat bisa keluar melalui ginjal dan tidak terjadi pengendapan sehingga terhindar dari keracunan jengkol. Nah, itu dia guys yang bisa dilakukan bila terjadi keracunan jengkol dan teknik mengatasi sehingga terhindar dari keracunan jengkol, serta kenali obatnya sehingga tidak jatuh pada keadaan yang lebih berat seperti gagal ginjal akut. Demikian, sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu.